Halo teman-teman, welcome to daily update untuk IHSG dan 3 saham pilihan. Pada video kali ini kita akan update ya, satu saham, ada Astra International, Telkom, dan United Tractor ya. Kita lihat ketiga saham itu lumayan terdiskon ya selain Big Banks. Jadi kita akan coba bahas saham-saham lain selain Big Banks ya, yang blue chip. Kita akan coba cari area pentingnya dan di mana teman-teman bisa mencoba untuk melihat area-area penting di sana, dan kalau ada reversal di sana teman-teman bisa mulai start untuk cicil untuk mungkin investing ya 1 tahun ke depan. Itu mungkin sangat worth it menurut saya. Kita bisa mendapatkan gain yang cukup besar di saham-saham blue chip ya, yang memiliki kapitalisasi besar dan juga diskonnya lumayan banyak seperti itu. Jadi langsung aja kita akan bahas yang pertama dari pergerakan IHSG seperti biasanya untuk closing di weekly time frame ya. Kita akan lihat untuk di weekly time frame, IHSG semenjak jebol dari area support yang ada di area 7.000 kurang lebih, ini kita tidak melihat adanya support lagi ya, dan area support selanjutnya ada di 6.600 ya, lumayan dalam ya, dari 7.000 ke 6.600 sekitar 6% ke bawah ya. Jadi teman-teman bisa coba spare cash dulu ya, dan jangan banyak belanja untuk di momen sekarang, karena kita memang melihat tekanan bearish ini masih cukup deras ya, dan belum ada tanda-tanda pelemahan. Bahkan kita lihat ketika dia mencapai area support di area 7.000, dia membentuk candlestick reversal ya, atau rejection di sana ya, bukan bullish reversal melainkan bearish reversal. Di sini kita melihat ketika harga itu berusaha untuk kembali reclaim di atas 7.000, dia kena reject lagi, drop ke bawah ya. Ini di weekly time frame. Teman-teman coba bisa lihat, kalau kita lihat di daily time frame ini lebih jelas ya. Ini mencoba untuk rebound tapi ternyata fail ya, dan dia malah membentuk lower low yang baru seperti itu. Jadi memang kita belum melihat ada tanda-tanda market akan kembali rebound lagi dalam waktu dekat ya. Mungkin kita akan pantau 1-2 minggu ke depan ya, setelah market itu mencapai area 6.600, apakah dia akan jebol lagi ke bawah ataukah kita akan melihat adanya reversal di sana seperti itu. Jadi untuk 1-2 minggu ke depan teman-teman bisa spare cash dulu lebih banyak, jangan banyak belanja, dan wait and see itu merupakan hal yang cukup bagus ya. Lalu kalau kita coba cek dari bentar ya, net foreign buy sell ya, saya akan coba buka dari weekly time frame. Semenjak dari bulan April atau bulan Maret ya, awal April, ini kita masih belum ada inflow sama sekali ya dalam 1 week ya. Ini terlihat jelas, hijau ini tandanya akumulasi, sedangkan merah ini tandanya distribusi. Bahkan kita lihat di minggu ini ya, closing di minggu ini merupakan distribusi terbesar ya, sepanjang pertama kali dia melakukan distribusi ya. Kita lihat ini distribusi dalam 1 minggu 5,7 triliun ya. Jadi memang kita lihat kenapa salah satunya alasan penyebab dari investor asing itu melakukan distribusi secara rutin ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya ingin tunjukkan bahwa dolar kita sudah mencapai 16.500 ya. Dan kalau saya menjadi investor asing, saya pun pasti akan melakukan taking profit ya. Kenapa? Buat apa saya menyimpan uang dalam bentuk rupiah yang nilainya itu terus-menerus melemah ya. Sedangkan capital gain saya di saham itu tidak bisa menutupi apa ya, kalau kita bisa bilang menutupi dari pelemahan US dollar itu sendiri. Jadi daripada saya misalnya saya menyimpan saham tertentu ya, blue chip misalnya saya nyimpan Telkom atau BBRI, saya mendapatkan capital gain 3%, 4% dalam waktu 1 bulan misalnya sebagai investor asing saya. Tapi ketika dolar itu sendiri melemah 4-5%, saya itu kalah sebenarnya. Saya tidak menang apapun ya, nol nilai saya. Jadi investor asing itu juga melihat hal yang demikian juga. Jadi mereka distribusi karena mereka melihat secara tren dari pelemahan dolar itu masih terjadi ya. Kita lihat dari 1 tahun terakhir ini trennya sangat uptrend, naik ke atas ya. Kita lihat karena dari US sendiri masih belum ada rencana pemangkasan suku bunga, dan dari Indonesia sendiri rencananya kalau misalnya kita higher for a longer ya, di US itu 5,5%, kita sudah 6,25%, ada rencana untuk menaikkan 0,25 lagi ya untuk mungkin yang terakhir kalinya, sehingga diharapkan dengan penaikan suku bunga itu nanti akan menahan outflow dari capital market itu sendiri seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa paham juga untuk makroekonominya seperti apa di dunia saat ini. Jadi memang kita melihat kita memang kalah dari dolar ya. Dan ini membuat capital outflow-nya sangat besar. Teman-teman bisa lihat dari monthly time frame. Untuk 3 bulan terakhir kita sudah outflow sekitar 28 ditambah
35 triliun ya kita outflow-nya. Ini sangat besar ya kalau teman-teman bisa lihat 3 bulan terakhir kita outflow 35 triliun ya, dan market ini masih belum jebol dari area supportnya. Ini karena juga salah satu saham-saham yang dibandari oleh investor lokal ya salah satunya Brand dan kawan-kawan, itu yang membuat harga itu tertahan ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau nggak ada saham-saham dari Brand dan kawan-kawan, mungkin kita sudah mencapai area 5.800 sampai 5.600 untuk IHSG kita. Jadi kita sudah harusnya drop lebih parah daripada harga sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa penurunan yang terjadi ini lumayan deras ya, karena capital outflow juga. Dan selama masih belum ada inflow sih, saya masih belum terlalu confident ya untuk entry kembali di saham-saham, terutama di blue chip ya. Saya cenderung cash out dulu untuk sementara waktu untuk saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk IHSG yang bisa saya sampaikan untuk update-nya. Jadi semoga teman-teman bisa dapatkan insight-nya ya. Lalu kita akan coba bahas dari 3 saham pilihan. Yang pertama ada Telkom. Untuk Telkom kita lihat untuk targetnya sih masih sama ya, di area lower yang paling bawah sekitar 2.600. Teman-teman bisa coba lihat di sana. 2.600 bisa dijadikan sebagai area target dulu untuk yang pertamanya ya. Ini kita closing di minggu ini tidak dalam candlestick yang cukup baik ya. Ini malah bearish reversal ya, kita lihat ini ada engulfing yang cukup deras ya. Ini menandakan ada capital outflow juga kita. Sebentar, saya coba cek dulu net foreign-nya. Wait. Mana ya net foreign? Oh, nggak ada ya. Bentar ya. Nah ini. Jadi teman-teman bisa lihat untuk net foreign di minggu ini kita masih closing ya dalam distribusi ya 457 miliar, dan candlestick-nya nggak begitu bagus ya. Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi kalau kita closing-nya dalam bentuk marubosu ya di sini. Dia ini naik cuma sedikit ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini dia cuma naik sekitar berapa persen ini ke atas untuk membentuk tail, setelah itu dia drop lagi ke bawah, dan ada potensial ketika dia drop dia akan meretest area 2.600 lagi dalam jangka waktu dekat ya 1-2 minggu ke depan. Jadi teman-teman bisa pantau untuk Telkom, dan apabila Telkom ini jebol dari area support yang ada di 2.600, itu bukan hal yang cukup baik untuk Telkom ya. Kita lihat seperti itu. Semoga bisa membantu untuk pertanyaan teman-teman. Di sini ada 4 bulan ya kita beruntun merah, dari area 4.000 kita sudah masuk ke 2.700. Ini bisa consider sebagai area murah sebenarnya. Kita sudah drop 30%. Namun kalau kita lihat dari top, kita sudah drop 42%. Jadi cukup oke, meskipun kita lihat di sini ada potensial kita membentuk yang namanya double top ya di atas. Tapi ini masih belum dikonfirmasi. Kita masih perlu lihat apa yang terjadi dalam price action-nya seperti itu. Itu ya yang bisa saya bahas dari Telkom yang pertama. Yang kedua ada Astra International. Ini juga dimotori oleh foreign juga. Kita coba cek ya untuk di minggu ini. Kita sudah ada inflow selama 2 minggu, inflow kecil ya, 70 miliar dan 133. Kita inflow 200M. Tapi saya coba cari untuk area support penting dari Astra International, dan kita punya area support yang cukup jauh sebenarnya dari 4.400. Area support kita masih di sekitar 3.500 untuk Astra International, masih 18% ke bawah, dan saya melihat ada potensial kita akan retest di area tersebut dalam jangka waktu sama 1-2 minggu ya mungkin, karena kita lihat di sini ini ada candlestick bearish marubosu ya, dan proses kenaikannya ini dalam bentuk evening star, masih ada rejection, dan saya masih berasumsi untuk minggu depan kita masih akan drop ke bawah lagi untuk mengejar area 3.600 ya. Nanti akan coba saya update ya saham-saham ini. Kalau teman-teman mau memang kita update secara harian, teman-teman bisa komen ya di kolom komentar untuk saham-saham apa yang teman-teman ingin coba update seperti itu. Nanti akan coba saya buatkan untuk closing hariannya seperti apa di satu video di YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga ya untuk channel kita. Ini untuk closing dari monthly. Lalu kita akan coba lihat dari closing di daily-nya. Ini juga masih belum ada tanda-tanda rebound juga. Jangan dikejar untuk saham-saham ini. Ini kita masih drop ya dari area high yang terakhir. Kita drop 19% lagi. Secara structure kita masih bearish. Belum ada tanda-tanda untuk buying side masuk ya. Satu area trendline yang saya pantau di sini untuk area Astra International, kita membentuk bearish channel yang cukup deras ya,
Harusnya nanti minggu depan kita masih bisa drop ke bawah, seperti itu untuk Astra. Di daily masih belum menarik, di weekly pun belum, monthly-nya tambah lagi, apalagi ya kita bearish 4 bulan beruntun ya. Di sini beberapa bulan kita bearish. Bulan lalu kita di bulan Mei kita minus 16%. Jadi memang kita masih didistribusi semua oleh saham dari big cap-nya seperti itu. Jadi memang itu terrepresentasi ya dari IHSG-nya, dan ya teman-teman bisa lihat di saham-saham blue chip masih ada distribusi yang cukup besar. Lalu yang terakhir dari United Tractor. United Tractor kita akan coba cek dulu, ini masih distribusi juga, belum ada inflow. Weekly-nya juga masih deras ya, bahkan ini yang terbanyak 250M. Kita akan coba lihat ya, dia masih dalam area flag di sini. Kalau ini jebol, area 20.000 ini dijebol, wait, ya kita punya area support yang pertama area 20.000, teman-teman bisa pantau. Tapi jangan dibeli ya, kalau dia masuk di 20.000, teman-teman perlu wait and see dulu. Nah ini 20.000 sebagai area bulat, area support, dan kalau dia jebol, kita punya area support last-nya di sekitar 15.500 ya. Di sini merupakan area support yang paling kuat menurut saya. Kalau ini dijebol, kita punya chance untuk drop lagi ke area support di 15.500 untuk time frame monthly-nya ya. Ini time frame 1 bulan, jadi ini merupakan area support kuatnya di time frame monthly. Dan kalau ini masuk area 15.500, sudah nggak usah dipikir, teman-teman bisa langsung entry dengan porsi sekitar 40% menurut saya. Karena ini merupakan area yang sangat murah. 40% oke lah untuk kita hold ya, apalagi ini dividennya cukup cakep ya. Kalau kita misalnya rebound lah nanti 40% ke atas plus dividen, teman-teman bisa mendapatkan gain yang sangat besar seperti itu di United Tractor. Semoga bisa membantu. Untuk secara tren kita masih lihat ini masih clearly bearish ya. Lower high, lower low, lower high. Harusnya dia masih membentuk lower low ke bawah. Kalau kita tarik Fibonacci saja dari bawah ke atas, kita punya area target 20.000 yang pertama, target yang kedua di 18.000. Jadi ini menjadi target yang kedua. Kalau kita mau drop lagi ke 15.000 ya itu bonus untuk kita semua. Jangan disia-siakan untuk momen-momen yang jarang seperti saat ini. Jadi nggak perlu panik. Kalau teman-teman yang sudah punya gimana? Bisa reduce sedikit ya posisinya, atau dikurangin dulu. Nanti bisa entry lagi di 20.000 ke bawah seperti itu. Itu aja 3 saham yang sudah saya update ya. Semoga bisa membantu untuk teman-teman mendapatkan insight ya untuk dalam jangka waktu beberapa minggu ke depan. Semoga teman-teman bisa wisely ya, tidak asal beli. Kita harus cukup picky untuk saat ini untuk melihat mana saham yang sudah memiliki harga yang cukup murah, mana yang masih mahal, seperti itu. Jadi itu aja, thank you yang sudah tonton sampai habis video ini, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti kita akan coba update untuk daily-nya setiap hari ya. Rencana saya mungkin seminggu 3-4 kali untuk saya update di YouTube channel ini, seperti itu. Dan kita ada live streaming rutin ya yang teman-teman bisa join. Harinya nanti mungkin kita akan update di Telegram untuk harinya. Nanti tepatnya nanti akan saya infokan lagi untuk minggu depan di hari apa kita akan live streaming. Oke, itu aja. Thank you dan see you next video. Bye-bye.